Shalom sahabat-sahabat Iktus dimanapun kita berada. Senang bisa bertemu kembali dalam program Firman untuk Anda. Bersama saya Yosef Renaldi, kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu hati membuka di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Allah kami boleh bersama-sama kembali untuk merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami dari pembacaan firman Tuhan ini, biar kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan bagi kami semua. Kami siap Tuhan untuk mendengar, untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin. Sobat Iktus, hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, Injil Kristus versus Injil palsu. Mari kita akan melihat dan membacanya di dalam Galatia pasal yang pertama, kitab Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Nanti saya akan bacakan untuk kita semua. Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan demikian firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sahabat Iktus, pernahkah kita melihat uang palsu? Atau pernah jadi korban dari penerimaan uang palsu? Uang palsu, sahabat Iktus, sekilas itu mirip sekali ya dengan uang yang asli. Warnanya hampir sama gitu ya. Mungkin sahabat itu sukanya yang warna merah-merah gitu ya. Hampir sama warnanya merah gitu ya. Kalau merah pasti matanya suka itu, senang sekali ya. Nah, gambarnya juga serupa gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan dengan teliti sahabat Iktus, kita akan tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Nah, begitu pun dengan Injil. Di zaman sekarang ini sahabat Iktus, banyak tanda kutip Injil yang kelihatannya benar sih. Berbicara tentang Tuhan sih gitu ya. Tanda kutip tampaknya rohani sih gitu ya. Tetapi sebenarnya itu menyimpang. Itu adalah Injil yang Rasul Paulus sampaikan adalah Injil yang palsu, yang menipu. Hari ini kita akan belajar bagaimana membedakan keduanya itu. Nah, Injil Kristus versus Injil palsu. Semua kita mungkin yakin sudah percaya dengan Injil. Tetapi pertanyaannya, Injil yang mana yang kita percaya sahabat Iktus? Apakah benar Injil Kristus? Gitu ya. Karena hampir-hampir mirip gitu ya. Konteks jemaat Galatia pada waktu itu, jemaat Galatia terpengaruh sahabat Iktus oleh sekelompok orang, yaitu dari kaum Yudaisme. Oke ya. Nah,
kelompok Yudaisme ini adalah kelompok yang mengajarkan untuk selamat, iman kepada Yesus saja tidak cukup. Mereka bilang, oke, percaya pada Yesus itu bagus gitu ya. Tapi kamu harus juga menaati yang namanya hukum Taurat. Itu ada di pasal ayat yang ketiga, ayat yang kelima, pasal yang ketiga ayat yang kelima. Terutama tentang sunat ya. Pasal yang kelima ayat yang kedua. Hari-hari raya Yahudi pasal yang keempat ayat yang ke-10. Baru dikatakan benar-benar diterima oleh Tuhan gitu ya. Nah, pada pasal ini sahabat Kitus, Paulus ini heran. Biasanya sahabat Kitus, Paulus setelah menuliskan salam pembuka dalam setiap surat yang ia tulis kepada jemaatnya, nah Paulus akan memulai dengan ucapan syukur gitu ya. Paulus menulis surat ini dengan nada tegas sahabat Kitus. Bahkan dia bisa dikatakan marah. Karena apa? Karena dipertaruhkan bukan sekedar perbedaan pandangan, tetapi inti dari keselamatan itu sendiri. Dan mungkin Paulus sampai heran, menggeleng-gelengkan kepala, mungkin ya sambil tepuk keningnya ya, tepuk jidatnya gitu. Aku heran gitu ya, bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Ibaratnya sahabat Kitus, kita sudah dikasih tiket VIP gratis lagi oleh Kristus. Ada orang lain yang datang dan bilang kepada kita harus bayar lagi untuk namanya, kalau istilah zaman sekarang, untuk upgrade gitu ya. Upgrade kursi gitu ya. Harus pakai seragam, harus bawa KTP. Padahal sahabat Kristus, tiket dari Kristus itu sudah lengkap, sudah lunas. Ada orang-orang yang sengaja untuk yang namanya mengacaukan dan bahkan Paulus katakan memutarbalikan Injil Kristus. Rupanya pada waktu itu sudah sama seperti sekarang. Sudah ada yang mengacaukan dan bahkan memutarbalikkan Injil Kristus. Meskipun sahabat Kristus, konteks di Galatia itu namanya sama ya dengan zaman-zaman sekarang. Banyak ajaran atau pandangan masa kini juga yang mencoba menambah atau bahkan mengubah, menjadikannya lebih yang namanya modern gitu ya. Lebih masuk akal. Zaman-zaman sekarang maunya yang dimasuk di akal gitu, yang enggak masuk di akal bukan, tolak gitu ya. Atau lebih nyaman diterima, lebih enak didengar gitu ya sahabat Kristus. Zaman berubah tetapi strategi dari si jahat, si iblis itu tidak berubah sahabat Kristus. Dia memelintir kebenaran agar tampak benar gitu ya. Paulus sudah memperingatkan sahabat Kristus kepada jemaat yang ada di Galatia. Dan peringatan itu tetap yang namanya relevan, tetap sesuai bagi kita hari ini. Agar kita tidak kena tipu seperti orang-orang Galatia, seperti jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Mari kita bedakan ciri-ciri Injil Kristus dan Injil palsu. Injil Kristus sahabat Kristus itu ajarannya hanya berpusat kepada karya Allah. Itu dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Kemudian Injil palsu itu ajarannya menyenangkan hati manusia. Gitu ya. Tujuan hidupnya memuliakan Allah dan menikmatinya. Kemudian kalau Injil palsu itu berpusat pada kesenangan manusia,
Dosa, kalau Injil Kristus, sahabat Kristus, dosa itu dianggap serius. Hanya Kristus yang bisa menebusnya. Tetapi kalau Injil palsu, lebih menonjolkan tentang berkat jasmani daripada keselamatan rohani. Kemudian Injil Kristus juga itu manusia diselamatkan hanya oleh kasih karunia, bukan usaha hasilnya hidup penuh syukur dan penuh dengan kerendahan hati. Tetapi kalau Injil palsu menganggap dosa itu sepele, bahkan menambahkan syarat di luar iman kepada Kristus, itu tujuannya mencari pengakuan dan kenyamanan, bukan suatu kebenaran. Nah, yang selanjutnya sahabat Kristus, mengapa kita mudah tertipu? Karena Injil palsu tidak menuntut kita untuk beres dengan dosa. Sekali lagi saya katakan, karena Injil yang palsu itu, yang berlawanan dengan Injil Kristus itu, tidak menuntut kita untuk beres dengan dosa. Dia datang dengan versi baru yang lebih ramah. Contoh dari Injil palsu masa kini, yaitu ada yang namanya moralisme. Itu lebih mengarah yang penting berbuat baik. Padahal sahabat Kristus, perbuatan baik kita tidak akan pernah yang namanya menutupi dosa di hadapan Allah. Sekali lagi saya katakan, padahal perbuatan baik kita itu tidak akan pernah menutupi dosa atau membayar dosa di hadapan Allah. Kemudian contoh yang kedua yaitu prosperity gospel atau Injil kemakmuran, yang mengatakan bahwa Tuhan itu pasti memberkati dengan harta, dengan kesehatan kalau kamu beriman. Khotbah yang hanya menekankan bahwa kalau kamu ikut Yesus, kamu pasti sukses, pasti kaya, pasti sembuh gitu ya. Sahabat Kristus, pasti diberkati secara berlimpah-limpah, bahkan sampai kamu tidak dapat menampungnya berkat itu ya. Sahabat Kristus, zaman sekarang kan seperti itu ya. Padahal sahabat Kristus, Yesus sendiri berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat ke-23, harus yang namanya memikul salibnya. Ajaran yang berkata supaya Tuhan memberkati kamu harus memberi persembahan sekian banyak, atau kalau kamu tidak cukup rajin pelayanan, kamu tidak disayang Tuhan. Nah, ini bukan Injil, tapi namanya legalisme. Seolah-olah kasih Tuhan itu bisa dibeli dengan perbuatan. Kemudian yang ketiga, contohnya yaitu Injil lain, yaitu ekspresif individualisme. Itu mengarah lebih ikutilah suara hatimu. Padahal sahabat Kristus, kalau ikuti suara hati, kita seringnya malah jadi drama, tapi hati manusia itu sering menipu, gitu ya. Yang keempat itu ada yang namanya self-help gospel. Itu lebih mengarah kepada kamu bisa mengubah hidupmu dengan pikiran positif dan potensi dirimu. Nah, Injil ini sahabat Kristus membuat kita menjadi pahlawan bagi diri sendiri. Padahal Injil Kristus itu mengatakan kita membutuhkan yang namanya juru selamat. Yang berikutnya itu ada yang namanya pluralisme, atau itu mengarahkan bahwa Tuhan itu tetap sama, cuman agamanya aja yang beda gitu ya. Atau menyembah Tuhan yang sama, cuman caranya aja yang berbeda. Sekilas sahabat Kristus itu terdengarnya itu toleransi gitu ya, tetapi bicara itu menyimpang dari Injil. Karena di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yesuslah jalan,
Hanyalah Yesus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Mengapa kita mudah tertipu? Karena kita lebih suka yang nyaman, bukan yang benar. Kita suka yang menyenangkan hati dan tidak mengharuskan kita untuk serius dengan dosa kita. Sebab itu saya mau katakan, kita jangan terpikat oleh Injil yang enak didengar. Dikatakan 2 Timotius pasal yang keempat ayat ketiga, sebab akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru yang sesuai dengan keinginan telinga mereka. Nah, Injil palsu ini sering terdengar menyenangkan, menjanjikan kemudahan, kekayaan, atau kebebasan tanpa salib. Tapi Injil yang sejati selalu menuntun saya, menuntun setiap kita kepada yang namanya pertobatan, yang namanya ketaatan, yang namanya perubahan hidup. Waspadai ajaran yang hanya memotivasi tanpa menyinggung yang namanya dosa. Jangan memilih pengajaran yang hanya feel good gitu ya, tapi cari yang membawa kita semakin serupa Kristus. Paulus memberikan peringatan yang sangat keras. Paulus berkata, bahkan sekalipun kami, yaitu para rasul atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, dikatakan terkutuklah dia. Kutukan ini diulangi lagi untuk menekankan sahabat Iktus betapa seriusnya hal ini. Jadi poinnya apa? Tidak peduli packagingnya sebagus apa sahabat Iktus. Tidak peduli siapa yang menyampaikan, mau itu pendeta terkenal, artis, atau bahkan malaikat bersayap emas pun sekalipun ya sahabat Iktus. Jika ajarannya bertentangan dengan Injil Kristus, kita harus dengan tegas menolaknya. Kunci untuk kita tidak mudah disesatkan yaitu gampang saja, yaitu mempelajari firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan bukan sekedar buku pajangan, tetapi itu adalah firman Allah yang hidup. Itulah menjadi dasar hidup kita. Yang kedua, menguji setiap pengajaran. Uji setiap pengajaran yang kita terima, yang kita dengar melalui apa? Melalui kacamata salib Kristus. Apakah pengajaran itu meninggikan Kristus yang menderita bagi kita atau malah meninggikan ego kita? Kemudian yang ketiga, hidup dalam komunitas. Hidup dalam komunitas iman yang sehat, yang berani menegur dan mengingatkan. Kemudian mengandalkan kasih karunia, bukan usaha diri sendiri. Kita kembali kepada anugerah Kristus, bukan kepada kekuatan atau kebaikan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami diingatkan supaya kami dapat berhati-hati dalam zaman-zaman sekarang, karena yang nampak kelihatan benar tetapi itu hanyalah benar secara manusia, bukan secara Injil Kristus. Ajar kami Tuhan, beritahu kami agar kami dapat memahami Injil Kristus yang sesungguhnya. Demi Kristus Tuhan Allah kami yang hidup dan berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.